Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadluna Ansari dengan NIM 811423081. Dari kelas A, pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan novel yang berjudul Dear Nathan. Baik, pada resensi novel Dear Nathan ini, pertama-tama mari kita mengenal identitas dari novel Dear Nathan. Dear Nathan adalah sebuah novel yang ditulis oleh Eriska Febriani dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2015. Novel ini memiliki 528 halaman dan masuk ke dalam genre drama, romance, coming of age, dan fiction. Novel ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan menceritakan tentang seorang gadis remaja bernama Salma yang menuliskan surat-surat untuk Nathan. Nathan adalah seorang cowok populer di sekolahnya yang memiliki kekasih, sedangkan Salma adalah seorang gadis pendiam yang tidak memiliki teman, dan surat-surat yang ditulisnya untuk Nathan adalah tempat di mana Salma dapat mengekspresikan perasaannya tanpa takut dihakimi oleh orang lain. Novel Dear Nathan awalnya dibuat oleh Eriska Febriani dalam bentuk Wattpad yang kemudian terkenal dan diadaptasi menjadi film pada tahun 2017. Dalam novel ini, Eriska berhasil menggambarkan konflik batin remaja dengan sangat jelas dan mendalam. Novel ini mengisahkan kehidupan anak-anak SMA Garuda di Jakarta yang berbeda dari kehidupan anak SMA di sekolah lainnya. Karakter-karakter utama dalam cerita ini meliputi Salma, Nathan, Jaya, Olin, Ucup, Afifah, Rahma, Meisa, dan beberapa anak lainnya. Penulis menceritakan dari sudut pandang orang ketiga dengan fokus pada kisah cinta Nathan dan Salma. Salma adalah murid baru di SMA Garuda. Pada hari pertamanya, Salma yang selalu dikenal sebagai siswa yang disiplin justru terlambat masuk sekolah. Kejadian tersebut memperkenalkannya pada Nathan, seorang murid yang dikenal sebagai berandalan nakal yang hobi berkelahi. Mereka terjebak dalam kisah cinta manis yang sering terjadi di SMA. Setiap tokoh dalam cerita ini memiliki karakter yang kuat dan mencerminkan kenakalan remaja se-SMA yang bebas. Salma tenang, rajin, namun bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya yang berandalan, memiliki sahabat terdekat bersama Olin yang selalu membantunya dalam menangani beberapa macam masalah. Suatu hari, Salma, seorang murid pindahan dari SMA Bandung, mengalami keterlambatan saat tiba di sekolah. Pada saat itu, ia bertemu dengan Nathan, seorang cowok bad boy yang dikenal suka datang terlambat sekolah. Meskipun demikian, mereka tidak terlalu memperhatikan satu sama lain pada saat itu. Pandang dalam sebuah novel adalah cara penulis menghadirkan cerita yang ingin disampaikan ke pembaca. Eriska Febriani menggunakan sudut pandang orang ketiga sebatau, sudut pandang yang menceritakan cerita dari sudut pandang narator yang bukan karakter dalam cerita. Sudut pandang ini juga mengetahui segala hal yang terjadi pada semua karakter dalam cerita. Dengan menggunakan sudut pandang serba tahu, Eriska Febriani dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai perasaan dan pikiran dari sebuah karakter dalam novel Dear Nathan. Pembaca dapat merasakan emosi dan pemikiran dari karakter-karakter tersebut dengan lebih jelas, karena narator mampu memberikan pandangan dari berbagai sudut pandang. Tema utama yang diangkat dalam novel ini adalah tentang cinta dan perjuangan, tentang bagaimana seseorang bisa bertahan dan memperjuangkan cinta sejatinya, dan bertahan dalam hidupnya meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Kemudian jenis alur dalam novel Dear Nathan adalah alur gabungan atau biasa disebut juga sebagai alur maju mundur atau alur campuran. Alur gabungan ini menggabungkan alur maju dan mundur dalam satu cerita. Kemudian kita akan membahas keunggulan dari novel Dear Nathan ini. Nah, keunggulan dari novel Dear Nathan ini adalah yang pertama, diangkat dari kisah nyata. Yang kedua, ringan dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, tokohnya terkesan hidup dan kompleks. Yang keempat, terdapat karakter yang kontras dan menambah konflik. Yang kelima, penggunaan sudut pandang yang menarik. Yang keenam, bahasa yang lugas dan menarik. Yang ketujuh, menyajikan pesan moral yang penting dengan cara yang baik. Kemudian ada beberapa juga kekurangan dari novel Dear Nathan ini. Yang pertama, narasi yang berbelit-belit, keterlaluan dalam membuat drama, kemudian beberapa karakter yang kurang terdefinisi, kemudian terlalu banyak konflik yang dibahas, kemudian plot yang terkadang bisa diprediksi.
Demikianlah kupasan tuntas resensi novel Dinatan karya Eriska Febriani yang lengkap dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, novel karya Eriska Febriani ini adalah karya sastra yang layak untuk dibaca. Cerita yang ringan, tokoh yang menarik, serta bahasa yang mudah dipahami membuat novel ini sangat cocok untuk dijadikan teman di waktu santai. Oleh karena itu, bagi pembaca yang sedang mencari novel yang dapat memberi hiburan dan pelajaran, novel Dinatan ini dapat dipertimbangkan dengan baik. Bye-bye.